Naruto. Yang ditutup. Respect masih tetap Om. Walaupun ada Valen atau apapun terserah, pokoknya Lucas Band dulu. Ya, berarti ini ada semahal itu kan Granger mau diambil pertama kan juga untuk EVOS. Which is sebenarnya ada pilihan, masih ada Harit juga ya. Mereka bisa ngelepasin salah satunya dan Joy yang diambil duluan. Lebih secure juga memang dengan adanya Joy. Mereka punya power magic damager yang besar ya di early game. Yap. Bisa ngambil sisanya juga kan. Katakanlah Harit diambil nih sama Dewa. Ada Granger. Bisa Joy Granger juga atau sebaliknya lah bisa dibilang. Tapi kayaknya ini Kalea plus satu Om. Satunya ini Granger, apa Harit, atau tiba-tiba kita kagetkan dengan yang lain. Ya, bakal lebih suka Kalea dan Badang dulu sih pertama kali ya. Badang? Ya karena Badang lumayan prayo nih untuk Dewa sebenarnya kalau mereka mau pakai. Fredrin ternyata. Fredrin Kalea, wow. Wow. Dua efek sisi yang mematikan. Dan bahkan ini membuat joinnya Albert bahkan seakan-akan gak ada jalan untuk apapun. Ya. Ini gak usah jauh-jauh lah, lihat aja dari PH ya. Assassin user semua loh. Kena Fredrin sakit kepalanya. Ya, kepegang ya. Biarpun nih, Fredrin sedang kalah level, 2 level, 3 level. Tetap pegang. Tetap kepegang itu buat assassin-assassinnya. Dan tetap sakit Om. Wait. Baxia. Dan juga Granger. Baxia yang bisa masuk ke roamer. Baxia Romar. Baxia roamer bisa, Baxia XP bisa. Dan ini, Roper nggak sih ini? dan ini juga untuk motong kan efek-efek regen yang dimiliki dengan Fredrin. Oh, Kalau benar. dia ngomongin di arah EXP, kita lihat romernya bisa heal lagi loh. Oh, support lagi. Support lagi. Oh, jadi Joy Angela gitu. Joy Angela atau Florin. Oh, Florin, salah satu opsi yang bagus tapi Moskov ini dia. Yang tadi sempat kita bahas ya, hero Swift Trinity adalah power dari Azura. Oke. Tapi masalahnya lawannya Baxia lagi nih. Harus hati-hati juga, nggak bisa sembarangan mukul Baxia. Masalahnya Baxia juga ya. Ini hero yang tebel kan. Iya. Kayak dia butuh banyak waktu buat bisa ditumbangkan. Source skill sudah habis, Baxia tuh nggak ada masalah karena bakal di-trade off dengan hero lain yang masih punya skill nih, masih punya ultimate mungkin dari EVOS. Even udah jadi Swift Trinity ya. Iya. Tetap masih butuh waktu tapi jaga-jaga yang cukup baik. Yang tadi udah dibahas juga sama Oji sama Wawa. Yes. Angela ini bisa jadi perhatian khusus atau bahkan dengan Florin. Ini bisa jadi salah satu opsi juga loh. Iya, Florin sih aku suka. Lumayan banget tuh ada bloomnya, bisa nge-heal jarak jauh dan itu potong juga loh sekalian. Ya, Flower of Hope Kayak efek-efek glowing one juga kan nggak berlaku sama sekali buat Florin. itu dia. Pokoknya tiba-tiba penuh dong. Iya, tiba-tiba Udah kena penuh. stun nih, kena ulti kalian tiba-tiba penuh. Ya terus yang gambar hati pecah, hati patah itu udah nggak ada. Gak ada, gak ngaruh. Hilang Nggak 2 bisa, nggak bisa second itu. hilang, 2 second hilang. Gimana kalau tiba-tiba EVOS midnya ngambil Farah besok? Itu juga bagus karena longer team fight juga membuat mereka sustain banget dengan Baxia dan lebih nyaman lagi buat Joy pasti menabrak dengan electrifying beats. Yes. Seenggaknya Kalea banting aman. Ya, plus dibanting dengan kali itu dia. Kalau ada tsunami slam yang terpakai, mereka bisa langsung counter juga untuk team fight initiate dadakan. Iya. Counter mematikan ya. Oke. Dari single pick off atau nggak usah single lah. Intinya heavy CC atau single CC juga itu bakal tercounter habis sama Paramis. Yap. Dan sekarang band satu lagi nih ya. Yes. Power dari Suelo, kalau mau di respect sebenarnya give aku bisa bilang. Dia kurang damage tapi Om. Iya. Kiri belum ada damage. Kanan loh. Ini kiri belum ada damage ini untuk ngomongin di arah midnya. Yep. Joy-nya belum tentu bisa nge-damage Lim. Ya atau Parsha. Lagi gue pikirin Kalea dibanting nih. Itu siapa yang mau menyambut itu doang? Harus burst. Kayak dulu. Kalau kanan burst, kiri juga belum ada nih Lim. Kalau ngomongin ke arah Granger juga belum ada sosok damage kalau misalnya dia ke pressure abis. Iya, gue tapi lebih tetap khawatir kanan sih Ji. Gak ada yang follow up ya? Bener-bener gak ada di awal. Pilihan mereka berarti di mid lane dong? Atau jangan-jangan dia mau taruh Kaleanya roamer, XP-nya damage? Bisa, tapi Bigetron XP. style. Tapi so far yang kita lihat baru 2 tim yang main kayak gitu kan. Bigetron, Onyx. Iya, mungkin EVOS yang ketiga. Bah, oke. Parsha di ban, itu dia. Untuk salah satu match yang bisa melakukan follow up terhadap Kalea. Benar, Dengan burst damage dia. Benar, di early game nggak butuh item lah. Padahal Ersak udah sakit. Bisa Iya. zoning juga, bisa ngagetin lawan. Dan lari ke Ada ada. pasti kan? Bukan XP damage berarti nih. Bukan? Oke, kurang midnya nih yang harus bisa full damage ya nanti. Burst banget atau Kaleanya akan ada tutorial Kalea 12 menit gak ngapa-ngapain. Wow. Karena ya biasanya gitu, sampai Trinity-nya jadi. Dan itu pun mungkin satu item lagi Om. Iya, akad 1 ya gak ada efek sama sekali berarti ya untuk lawannya juga. Bisa dikeroyok 4 tapi Om. Oke. Nah itu buang move banget sih di awal. Ya, dan kalau bicara match mid siapa yang nyaman buat EVOS ya aku bisa bilang Zaz salah satunya nih sekarang. Lumayan, Zaz lumayan Iya. bersih. Gue setuju banget. Karena deliver damage itu yang dibutuhkan ketika gue bilang tadi dia nggak punya jalan. Kenapa? Gue anggap
Albert ini nggak bisa bermain. Oke. Gue anggap deliver damage cuma ada di tangan dari seorang Granger. Dia butuh secondary damage yang besar. Dan kondisi dari saat ini adalah Kimi. Terisla. Badan lagi berarti. Oke, berarti Romer Baxia dan Kimi mid lane. Ini kombinasi enak sih. Yap. Untuk makan depan ya. Enak untuk makan depan di garis bawahi. Ya, karena mereka sudah punya hero tebal juga kan. Di barisan depan Baxia, Romer, Terisla juga punya sisi lagi nih. Dengan penalty zone. Ya. Dan pilihan terakhir Spencer. Burst damage harus atau game ini akan ketarik late game doang dari winning conditionnya Dewa United. Agak sayang ketika udah pakai Fredrin, ketika pakai Kalea tapi gak ada sumber damage tambahan. Ya, early game-nya bakal bisa dipegang Evos kalau mereka gak punya damage sekarang. Butuh sesuatu yang bisa nge-burst. Valen. Mage. Valen atau Lunox sekalian. Kalau ada Okta sih bilang Lunox. Sama. Masalahnya ini Bukan tidak Okta. ada Okta dan Juicy Juicy. ternyata itu dia. Wow. DPS. Wow. Sorry. Yakin mereka Zuxin? Yap. Oke, menurut gua memang mungkin mereka akan menggunakan Zuxin untuk bisa membawa depannya, Baxianya Oke. untuk diangkat. Tapi kalau ngomongin kaliannya jadi nggak unfungsional lah kalau gue bisa bilangnya. Dan banyak sekali ya untuk cara untuk melawan. Jusin adalah menangkan range-nya. Kimi menang range. Jusinnya nyenter, Kimi nembak. Dan jangan lupa nih, lack of damage menjadi kendala utama sekarang untuk Dewa di perebutan turtle yang pertama. Dan selalu nih ya, turtle yang pertama objektif dapetin, mereka harus hati-hati. Karena raid bakal masuk ke dalam jungle-nya mereka. Diambil nih semua creep-creep dari Dewa nantinya. Benar. Kalau mereka kalah di turtle yang pertama. Oke, tapi ini dia. Mampukah Dewa berhasil mendapatkan 1 poin atas EVOS atau bahkan EVOS keras akan mengamuk untuk di game yang kedua. Oke. Entah kenapa ya, gue ngerasa bukan untuk Dewa doang Om. Tapi tim yang ngambil Kalea di MPL ID itu kayak hampir 80% loh, 80%. Selalu nggak ada follow up. Gue nggak tahu kayak apakah memang belum bisa memfungsikan Kalea ini 100%? Belum ada contohnya kah? Karena gue ngerasanya kalau memang mau pakai buat pressure awal, ya better cow. Ya, untuk bisa Ya. ngasih pressure dan sekarang yang ditakutkan adalah Terislanya Regini akan nge-follow up Kalea. Ngerti nggak? Bukan hanya Kalea ya, tapi lebih ke pegangin Fredrinnya juga. Pengen Fredrin follow up Kalea kalau misalnya Kesu ngambil siapapun di depan sana, malah yang nyampe Regi. Bener. Selesai udah. Selesai. Tinggal tutup damage-nya aja, karena damage-nya juga nggak banyak. Tinggal ngeliat aja kamera di Moskov udah. Itu pun menit 9 ke atas. Ya, karena Moskov butuh Swift Trinity dia juga. 9 ke atas kalau catatan normal. Kalau menang juga. Kalau Catatannya- catatan normal. Tambahin catatannya lagi, itu pun bukan burst. Iya. Bukan burst. Kalau Pak. catatan yang nggak normal, mungkin bisa di 12 ke atas. 12 ke atas. Ya oke, Masih bertahan gak ada. tapi jangan lama-lama, kita langsung saja menuju ke lane of down EPL. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, dan respect ya untuk EVOS juga. Purify dibawakan, 2 Purify ada di tangan Gold Laner dan juga match mid mereka Kimi Granger. Akan sangat sulit untuk bisa men-trigger sekarang, karena siapa yang bisa men-trigger nih? Dari sisi Dewa sekarang. Oke, tapi lihat di depan sana. Purify akan coba diambil. Dan Spencer akan memaksa di mana seorang Ki langsung melakukan respon terhadap Revitalize. Dikasih itu live, tapi tadi pulang juga tetap sama ya. Iya. Dengan berbuang Mubazir ya? masih sebetulnya. Cuma ini balik lagi nih. Kalau memang mau pressure early game, jawabannya tadi kenapa nggak jauh sekalian? Ya, karena Chow juga punya anti sisi. Mobilitas mana? Ya, mobilitas juga ada. Dan mengintip dari sedikit emblem ya. Baxia kali ini bermain dengan penalty juga full emblem tank. Kedua emblem tank lebih memposisikan untuk membuat roamer kedua berarti untuk EXP lane mirip dari EVOS. Sedangkan 2 basic common ternyata dipakai oleh Dewa nih ya. Jadi Moskovnya jauh lebih sustain juga untuk di landing phase-nya dia. Oke. Juga berani banget sih. Oke, Albert bakal coba dipaksa untuk ke arah belakang. Tapi nampaknya Albert yang memaksa ke arah Kesu. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan langsung dijepit begitu saja. Flicker defensive trigger yang sangat baik dari seorang Albert. Tapi Kesu nampaknya berhasil menutup jalan dari seorang Regi untuk bisa pulang. Press for Nate. Kaye yang bakal terselamatkan. Tapi nampaknya damage first blood terlalu kuat dari seorang Kesu. 1 poin kill berhasil didapatkan pertukaran roamer sesama roamer. Mungkin efek dari Revitalize sudah kepake, tapi lagi kuning. Oh, Swello! Tanpannya Purify berhasil ditangkap oleh seorang Ray. Membuat para pasukan dan tim Dewa. Kali ini mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Turtle langsung di set up secara cepat seharusnya. Apalagi kalau mengingat Joy, sosok dari assassin yang bakal ngelepas dulu dari turtle-nya. Ki
Ngebuka vision di bagian depan, tapi nggak bakal ada kontes. Yap, dan ini dia dari turtle-nya yang dipegang ternyata ya. Kekuatan dari Fredrin juga. Pegangin turtle-nya dan zoning dari Badang. Ini sangat mengganggu. Dari fish break-nya dia dengan ada juga efek-efek dinding di belakang dari musuhnya. Jadi gak ada yang bisa mendekat sama sekali untuk bisa memberikan perlawanan terhadap siapapun yang terkena nanti dengan fish break. Dan tadi kita lihat, Swelo terangkat cukup dekat dengan dinding. Yang membuat aerialnya dia ini agak tertahan tadi, anti-graph-nya tidak bisa kembali dipergunakan. Lucu banget. Gimana caranya sekarang Dewa untuk bikin Azuranya fat dulu deh. Karena mungkin early game banget dia akan pegang Alea Chusin. Iya, siapa yang mau lawan tengahnya kan? Susah banget pasti dengan DPS yang sakit, ada heal juga yang kuat. Tapi kalau misalkan di mid to late game Evo, mereka bisa ngelawan dengan damage yang banyak loh. Ya, mereka punya Swelo ya, masih ada Albert juga nanti. Oke, tapi nampaknya KYE di sana berhasil membuat seorang Kesu terperangkap dan Tsunami Slam. Following up damage itu dia yang sudah kita nantikan. Permasukan dari tim Dewa. Mereka coba memasang arah belakang dengan damage tambahan dari seorang Albert. Gagal membuat seorang Spencer tertinggal. Pertukaran kali ini antar Robert dan juga EXP agak cukup kurang adil. Karena Regi masuk ke dalam turret tadi. Yap. Itu nyaris tadi ya, kalau tidak ada Crimson Beacon. Mungkin Spencer sudah tumbang juga tadi. Flicker juga. Iya, dan bahkan dia menggunakan Brave Smite. Jadi kelihatan cukup banyak defense untuk Spencer juga. Oke, dan udah mulai ya, tadi ada invasi sedikit demi sedikit aja. Tapi gak segalak di game pertamanya Evo. Oke, tapi langsung di depan sana dari seorang Swelo bertahan di depan sana membuat permasukan dari tim Dewa. Kali ini gagal memberikan invasi. Dan ingat, kalau Tsunami Slam udah tidak ada dan dipaksa karena Swelo terlebih dahulu untuk kesekian kalinya, mungkin KYE akan bebas nabrak siapapun di depan sana. Dan jangan lupa itu tadi 3 hero loh di sana. Satu Purify menetralkan apa yang diupayakan didapatkan oleh Dewa juga. Eran, Warrior Boots, Physical Defense. Dan lihat Regi dan juga Ki di sini akan melakukan setup clear line cepat, setup untuk turtle yang kedua. Oke, kita bakal melihat gimana setup turtle yang kedua mampukah didapatkan oleh para pasukan dan tim EVOS. Karena jujur, Dewa punya Fredrin. Ini sangat kuat, ditambah lagi Kalea di depan sana. Informasi yang akan didapatkan adalah Swelo tidak memiliki Purify. Tangkap ya. Tapi bakal di kontes nampaknya. Oke, bakal coba di konten, bakal coba dipasang, tim fight terjadi, bergerak belakang. Mencoba untuk mendapatkan sosok dari seorang Resta hilang, itu saja. Ray di depan mata, tidak ada jawaban dari Kesu. Bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Erlan. Tidak ada jawaban untuk para pasukan dari tim Dewa untuk melakukan kontes. Seluruh damage diabsorb oleh seorang KYE dan itu dia. No perfect turtle for everybody. Betul, untuk EVOS terlihat jelas yang kekurangan damage yang nyangka banget sih. Ya, langsung bisa dipukul mundur juga tadi. Begitu bagusnya ya dari penalty zone dan juga flicker dan follow up dari pemain-pemain EVOS juga. Albert punya Starium Sight dan Erlannya juga cleaning di bagian bawah meninggalkan level dari lawannya nih ya. Karena Moskovnya Azura ini sedang bertugas untuk di area top. Dan 1v1 antara Joy dan juga Moskov, jelasnya Azura harus berhati-hati. Tapi untuk hero pejalan kaki ini cukup mengalami kesulitan ya berhadapan dengan Chusin. Tapi itu juga galau untuk seorang Spencer. Kita lihat Swelo-nya. Damage dari seorang Swelo karena Spencer. Dan kalau Spencer terperangkap, ingat Tsunami Slam telah dikeluarkan. Untuk ke arah belakang dari seorang Regi. Dia masuk lebih dalam ke arah turret. Dan untuk saat ini, memang turret lah penyelamat para pasukan dari tim Dewa. Kesempatan ada ketika ada turret juga yang bisa membantu ya, memberikan damage dan itu yang terjadi secara terus-menerus juga. Dan restnya. Oke, persen dikeluarkan, mundur ke arah belakang, damage terlalu besar, langsung ada Tsunami Slam karena udah tidak ada lagi. Damage tidak bisa dibendung. Memang kehilangan sosok dari seorang KYE. Tapi lihat di arah top lane sana bebas banget. Sosok seorang Albert dapetin turret bersama dengan Harta, Tata, dan Sonata. Tapi ya Erron sekarang dapat kompensasi. EVOS mereka kehilangan satu member tapi bayarannya satu member juga. Menurutku masih baik. Dengan Sky Pitcher yang sudah aktif, jangan lupakan itu. Tapi Swelo bakal memasang orang Ray di depan sana. Ingat karena jatuh pulang. Dan itu dia Sky Pitcher-nya aktifin. Membuat seorang Erran mendapatkan shutdown. Mahal sekali. Membuat para pasukan dari tim Dewa. Ini ruginya banget Lim. Shutdown, jungler yang tumbang. Dan akan kehilangan tempo farming oleh seorang Albert. Iya, aku gak terlalu jauh tadi om. Untuk Ray. Yang soalnya di barisan depan juga. Mereka di bagian belakang dia. Dan ini membuat dari Dewanya kayak mereka kehilangan komunikasi kah tadi juga. Wah, Erlan sih gila, udah benar-benar punya damage yang cukup ya menurut gua untuk tim fight terus. Lihat Sonatanya aja udah memberikan poking yang sangat mahal. Dan kondisi kali ini dibilang dari Dewa punya chance untuk nge-steal punya. Tapi lihat korban jiwa nanti, berapa banyak yang akan dikeluarkan untuk satu turtle tersebut. Tapi tanpa adanya turret, mereka tidak bisa team fight. Ingat, bantuan mereka damage-nya cuma ada di turret Lim. Dua turtle kembali lagi, Albert bukan tanpa alasan berada di top 1 klasemen. Turtle
jungler di MPL Indonesia Season 15. Ini mau nggak mau harus di mirror dulu sih. Jadiin Azuranya dulu. Itu salah satunya winning condition Dewa. Ya, dan ini sudah mulai agak kehilangan tempat juga ya buat Azura bisa melakukan farming. Holy Crystal. Holy Crystal. Damage yang udah pasti eksplosif banget sih. Ini terbilang cepat loh untuk Joy. Ya, ini cepet banget dan juga Erlang kan sudah dapetin stack Skypierce. Ini bahaya lagi-lagi nih ya. Dengan tim fight Oh my god, hilang dengan harta tanpa Denson masa meledak. Itu dia. Ketika waktu dan duit yang banyak berhasil membuat sosok seorang Albert punya Holy Crystal dan bahkan error sudah di item yang ketiga. Reiki mencoba untuk mencari di mana Erlan berada dengan kondisi kali ini. Erlan tertancap tapi Purify Center T dan bahkan Azura memilih untuk mundur ke arah belakang Flicker for defensive. Ada team fight 3 berbanding 4. Tapi Albert is coming. Lihat damage yang terlalu besar. Kesu tidak bisa dibendung dan Albert masih bersama dengan KYI. Rabbit Light menutup jalan para pasukan dari tim Evos tapi tidak bisa terlalu lama. Looking for Wipeout dan ini dia permainan yang sangat menggigit dari sang macan putih. Guntingan tadi dari sang bayi alien yang begitu baik langsung menutup backline dari Dewa United. Damage yang cukup membuat akhirnya inner turret menjadi bonus. Dia sengaja ditangkap, dia tahu akan cukup damage dan akan cukup juga life steal atau absorb yang akan dia miliki nantinya. Ya, dan semua dimulai dengan adanya Purify yang di-trigger Erlang. Dan lihat, layer kedua masuk, layer ketiga ada juga bagaimana Ki memotong langsung di bagian belakang dan mengaktifkan Revitalize. Dia sengaja cuma damage turret dia tahan agar para pasukan dari tim EVOS tetap lancar jaya untuk bisa nge-dive in. Tadi kalau Jim bilang, ya dia percaya dengan damage-nya. Mungkin lebih ke percaya Dewa nggak ada damage sih. Kelihatan banget tadi kan Albert kena tsunami slam. Gak ada sama sekali. Enggak. Setengah pun enggak, seperempat doang cuma absorbnya yang hilang. Itu dia, dan Lord yang terbuka langsung di setup Dewa akan coba kontes. Oke, di depan sana bakal coba ada kontes, tapi menangkap ke arah sosok seorang Suelo bukan cuma jawaban untuk rest. Karena saya bisa terlalu besar-besar dengan Ray yang akan meledak sebentar lagi. Itu dia orang menjadi jawaban. Looking for triple kill Erlan. Tapi Azura, the best thing yang bisa dilakukan cuma ngegrogotin seluruh turret, tapi itu tidak akan bisa menjadi sebuah jawaban kalau ada trill dari seorang KYY. Mencari di mana Azura berada, memberikan damage yang cukup besar. Azura, nowhere to run. Bisa kemana-mana lagi, tadi Ki langsung mencari. Dia sadar, oke, Moskovi di atas, Lord bakal free karena udah tumbang 2 member dari Dewa, dan itu dia. Terekspos dan tidak ada Azura berarti untuk beberapa saat. Ya, ini jadi banget juga untuk Erlannya ya. Dari itemnya dia tinggal item yang terakhir yang dicari. Mungkin DOD ada di sana setelah si Halbert. Dan Halbert, advantage yang sangat jauh juga. Gila 4.000 gold bos. Jauh banget sih advantage dia. Ray masuk lebih dalam tapi Ray jangan lupakan bersama ada Reggae. Penalti soal dengan poin. Dan bakal looking for Wipeout. Tersisa sosok dari seorang Kesu yang masih bisa bertahan dan hampir saja ter-takedown. 2 orang terakhir yang nyawanya udah di ujung tanduk Lim. Itu dia, nggak bisa nge-counter sama sekali. Tahun bisa, pegangin bisa, tapi untuk ke-damage nggak bisa. So Lord masuk lewat top lane. Oke, lihat depan sana KI. Damage dari seorang Swallow dan hilang. Lurus, ini bencana. Wipeout! Dan EVOS berhasil menancapkan